Audio Jungle. Audio Jungle. Berani ungkap fakta. Pemirsa, melalui Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah Kementerian ATR BPN dalam hal menangani hingga menyelesaikan kasus sengketa tanah antara PT Basa Inti Persada dengan PT Geraha Perdana Indah mengadakan rapat koordinasi dengan berbagai pihak. Konflik agraria tersebut dipicu karena klaim ganda atas tanah yang sama, berlokasi di Jalan Mandor Tajir, Kelurahan Serua, Kota Depok, Jawa Barat, seluas 4.300 meter. Keabsahan legalitas ada pada PT Basa Inti Persada. Kepemilikan PT Basa sesuai dengan surat pelepasan hak tahun 2021 dengan alas hak girik atas nama Rusin Haji Elah, diperkuat dengan pernyataan terbaru pada Juli tahun 2025, surat keterangan dari Kelurahan Serua bahwa register PM1 Rusin Haji Elah terdaftar di Kelurahan Serua. Sedangkan PT Geraha diduga telah memanipulasi data, banyaknya data tidak sinkron. Dirjen Sengketa membenarkan hal tersebut. Kendati demikian, pihak Kementerian ATR BPN, Dirjen Sengketa Tanah, tidak bisa memberikan keputusan terkait kepemilikan tanah tersebut dan mengatakan harus melalui jalur pengadilan. Seharusnya dalam kasus seperti ini, pihak Kementerian ATR BPN dapat menyimpulkan bahwa sudah jelas fakta membuktikan PT Basa Inti Persada yang berhak atas tanah tersebut. Jadi gini Pak, di perjalanan selama ini kan sudah peralihan hak, bahkan pembayaran pelunasan pajak sudah kita lalui ini. Nah kan setelahnya selesai semua, itu ada namanya Yusra, ya kan? Yusra itu tiba-tiba datang minta ditukar isi tanah dengan pihak titik lain. Pernyataan semua udah dibuat segala macam, ternyata gantinya tuh tidak ada sampai sekarang nih Pak Adi. Makanya sekarang setepuh melalui jalur ATR Kementerian Dirjen. Dirjen pun sudah melakukan investigasi, undangan rakor segala macam. Nah sekarang tiba-tiba yang pemanggilan Dion mentah lagi. Kenapa? Karena dengan lisan Dion bahwa ahli waris pernah menjual ke Rudi Kurnia gitu Pak Adi. Ya. Padahal kan si ahli waris tidak pernah menjual ke pihak lain gitu loh, selain ke PT Basa. Itu tahun berapa itu Pak penjualan dari ahli waris sendiri ke PT Basa Pak? 2021 lah. 2021 itu di waktu itu siapa lurahnya Pak? Pak Dion Pak, Dion Wijaya. Pak Dion, tapi jelas ya dengan adanya surat bahwasannya tidak sengketa, bahwa benar-benar transaksi jual beli antara ahli waris dengan PT Basa. Bahkan Lurah Dion membuatkan PM1-nya Pak. Nah, itu melalui notaris atau seperti apa itu Pak? Kalau PM1 yang membuat Lurah Dion sendiri untuk peralihan ke PT Basa melalui notaris Hendro. Tapi di waktu itu tidak ada permasalahan. Permasalahan ini dari mulai kapan ini Pak sampai terjadi permasalahan sampai di kementerian? Nah permasalahan mulai muncul itu hadirnya seorang Yusra ngajak, itu pun ngajak Rislah ya, tukar titik bahwa itu mau diambil buat PT Geraha, sedangkan PT Basa itu kan mau dikasih titik lain tadi. Nah tapi sampai saat ini kenapa titik lain itu tidak pernah diberikan ke PT Basa, bahkan tiba-tiba udah muncul SAGB gitu loh Pak Adi di titik lokasi PT Basa. Itu Pak Adi. Tapi di waktu itu PT Geraha ini bisa untuk menempati apa ada transaksi jual beli dulu dari orang tuanya Pak Mansur sendiri ahli waris? Ini Pak Adi, terkait Geraha pembelian peralihan itu melalui SAGB-nya Geraha terbit itu alasnya Girik 1770 atas nama Heri Kurnia. Dan itu pun titiknya bukan di situ, di yang sekarang udah jadi perumahan penuh tuh, Mansion. Nah saya juga nggak ngerti itu. Kemarin yang udah saya gali datanya alas hak PT Geraha berdasarkan Girik 1770 atas nama Heri Kurnia, terbitan Girik tahun 1960.
Nah, sedangkan KTP-nya Heri Kurnia itu lahir tahun 1971. Gitu, Pak Adi. Jadi terbitnya apa Girik itu 1960. 60. Iya. Sedang pemilik yang dia beli dari yang punya Girik ini tahun berapa dia ininya bukti kepemilikannya? Nah, itu gini Pak Adi, yang saya udah cross check, Giriknya itu terbit tahun 1960. Ya. Nah, sedangkan KTP atas nama Girik itu lahirnya tahun 1971. Itu Pak Adi. Oh. Jadi itu bapaknya ahli waris dulu menjual langsung ke Heri Kurnia atau memang langsung ke PT Graha waktu itu, Pak? Waktu itu bapaknya ahli waris ini yang namanya Mansur jual ke Mansion Pak Adi. Andi Kurnia. Nggak ada ya Heri Kurnia. Heri Kurnia ya. Tapi nggak ada kaitan dengan PT Graha, nggak ada kaitan Pak Adi. Jadi sekarang ini PT Basa berapa luas ini Pak? Luas tanah berukuran berapa Pak yang sekarang yang dimiliki PT Basa Pak? Itu 4.300 luasnya Pak Adi. Nah, tapi sudah ada pengakuan dari Lurah sendiri bahwa Lurah sendiri sudah membikinkan PM1 penjelasan status objek tanah itu Pak. Betul, sudah dibuat Pak Adi. Itu 2021 dibuat juga sama Lurah Dion. Gitu Pak Adi. Nah, nomor objek pajak aja masih atas nama Rusina Jela. Nah, setelah 2025 kemarin saya cek nomor NJOP tersebut beralih nama Geraha Inti Persada Geraha GPI itu, ya Persada Indah. Nah, sedangkan oknya itu masih yang lama Pak Adi, belum ada peralihan. Artinya belum ada permohonan penggantian pajak gitu loh Pak Adi. Pak, menurut informasi yang kita gali kemarin waktu saya konfirmasi kepada Lurah Dion di Kedaung, ya, di Watu Kedaung itu ada surat keterangan tahun 2021 Pak. Sedang surat itu sampai ada 2 surat yang dianggap itu objek itu sama-sama memiliki. Sebenarnya keabsahan ini kan yang dahulu itu kan dari ahli waris ya Pak, dari 2019 Pak. Dia sampai saya tunjukkan kepada Lurah Dion, kenapa Lurah surat keterangan ini ada 2 Pak Lurah. Ya karena dia datang ke tempat saya bahwa ya saya terima. Loh, kalau itu diterima kenapa sampai ini terjadi Pak? Mana yang sah? Dia tidak bisa menjawab di waktu itu. Nah, berarti ini ahli waris ada posisi ada di Bapak atau sekarang ini atau di luar Pak? Ya kebetulan ahli waris tadi pagi saya konfirmasi suruh hadir di samping saya nih untuk menjelaskan yang sesungguhnya dari ahli waris sendiri gitu Pak Adi. Ya, bisa nggak Pak saya konfirmasi Nah, gini sedikit Pak Adi. Ya, terkait 2 berkas yang dibuat Lurah Dion, gini Pak Adi. Yang dimiliki yang dijual ke PT Graha ini ke PT Basa itu berhasilnya 143. Itu Pak Adi. Nah, sedangkan yang kedua dibuat sama Lurah Dion PM1 peralihan ke PT Graha itu menggunakan Girik 1770. Artinya kan dua berkas ini lain lokus Pak Adi, kan gitu. Itu aja Pak Adi. Berarti lokus ini benar-benar yang dianggap sah daripada keterangan pertama ya Pak? Ya kita sudah cross check juga kan mengenai nomor objek pajaknya itu berdasarkan masih atas nama Rusina Jela gitu Pak Adi. Nah itu kan sesuai Girik 143 C21 persilnya. Nah sedangkan yang digunakan PT Graha itu 1770 persilnya 21B Pak Adi. Itu berdasarkan ada di dimension persil 77 gitu Pak Adi. Nggak nyambung sebetulnya Pak Adi. Iya. Nah kenapa nih pihak dirjen tidak bisa memutuskan pembatalan hanya karena lisan bahasan dari Lurah Dion. Yang saya minta itu Lurah Dion menghadirkan buktinya kalau ahli waris ini menjual ke PT Graha dengan lokus yang sama ya 143 bukan 1770. Itu berbeda, nggak usah dibahas Pak Adi gitu. Jadi informasi Pak dari pihak Dirjen sendiri apa keterangan yang Bapak terima Pak? Kemarin saya kebetulan by phone ada chatting juga sama Pak Deden selaku SPPB ya. Mereka katanya Lurah Dion udah hadir, tapi tidak membawa bukti kertas Pak. Hanya lisan bahwa ahli waris Mansur tidak pernah sudah tidak punya tanah dan sudah habis terjual. Itu Pak Adi. Tapi saya minta ke Deden minta bukti. Mana peralihan bukti ke Heri Kurnia kan gitu Pak Adi.
Nah makanya besok dia ngajak ketemu nih Pak Deden gitu, suruh membuktikan bahwa hasil buktinya gitu loh. Nggak usah lisan Pak, menurut saya. Enggak, tapi kan perihal ini Pak sudah digelar di kementerian, dari Kanta maupun Kanwil maupun Bapenda sendiri sudah dihadirkan. Kenapa Kasubdit sendiri meminta pertemuan? Ada apa sebenarnya Pak di balik ini Pak? Nah itu saya belum tahu Pak, dia belum bertemu karena sebelumnya juga memberikan keterangan ke saya terkait panggilan-panggilan yang satu itu bahkan sampai investigasi ke lapangan ya tim Dirjen. Nah, setelah itu memberikan keterangan ke saya bahwa kita dimenangkan 3-0. Artinya data yang dipemiliki PT Basa itu tidak benar gitu aja Pak Di. Kenapa sekarang berubah lagi harus nunggu Selasa ketemuan? Saya juga belum ngerti ada apa gitu Pak Di. Itu yang membicarakan 3-0 itu dengan siapa Pak waktu Bapak berbicara itu Pak? Nah, saya dengan Pak Deden, Pak Epom, kata Pak Deden, alhamdulillah Kang, ini berkas dua belah pihak akan menang 3-0, kan gitu. Gitu Pak Di. Berarti kan dinyatakan itu telak ya dengan adanya suatu kejanggalan surat itu yang benar-benar kementerian sudah cross check, sudah digelar dari beberapa pertemuan, rakor dan ekspos juga. Terus apa Pak harapan Bapak untuk kedepannya ini Pak? Ya kalau saya gini aja Pak Di, kenapa saya menyerahkan semua permohonan, pengaduan dan pemetaran ke kementerian, ini nggak ada lagi. Di Indonesia yang tertinggi itu yang punya kewenangan kementerian Pak Di. Kenapa harus mengacu lagi kembali ke lurah gitu Pak Di? Ini yang saya kurang setuju. Kenapa? Akan saya pertanyakan, apakah kementerian tidak punya peta prosedur, peta blok kan gitu? Kenapa harus kembali lagi apa kata lurah? Sebetulnya satu, Dirjen itu hanya meminta bukti aja perolehan dari geraha mana gitu aja Pak Di. Bukan hanya lisan ya, dengan lisan kenapa tertunda gitu aja Pak Di. Ya berarti kan dari pihak Dirjen sendiri sudah mengadakan pertemuan dan diberikan suatu jeda pembahasan expos menunggu gelar. Kita Pak ingin sekali Pak minta keterangan dari ahli waris sendiri Pak, minta waktu dalam beberapa menit ini Pak untuk meminta apakah ahli waris ini benar-benar menjual dengan PT Basa ataukah pernah menjual kepada Rudi Kurnia Pak? Hanya itu Pak. Baik Bapak, nih saya kembali ke waris nih. Ya. Pak, dengan ahli waris ya, Bapak siapa ini Pak? Pak Mansur. Pak Mansur. Pak Mansur. Di waktu itu Bapak sudah pernah transaksi kemana aja Pak? Di dalam satu objek yang dimaksud objeknya PT Basa. Dari PT Basa kemana aja Bapak menjual Pak? Bisa Bapak jelaskan sedikit Pak? Nah, kalau masa menjual saya hanya ke PT Basa aja Pak, enggak ke pihak lain, baik ke Geraha maupun ke Rudi. Nah, ada Rudi Kurnia enggak ada, hanya ke PT Basa aja satu. Itu tahun berapa Bapak menjual Pak? Dari mulai tahun 2019. 2019 waktu itu Bapak dikasih surat keterangan nggak? 2021. Iya 2021 sampai 2021. Itu dari 2019 Bapak menjual ke PT Basa. Iya, prosesnya. Pengurusan proses 2019, penjualan ke PT Basa 2021 Pak. Berarti proses dari 2019 ke 2021 itu proses. Tapi surat keterangan dari lurah setempat sudah Bapak terima waktu itu dengan keterangan yang jelas, Pak? Udah, PM1 udah semua ditekan semua sama lurah. Bahkan penerbitan PBB pajak sudah semua, udah dibayar melalui kelurahan. Sampai dengan tahun berapa itu Pak pembayaran PBB-nya Pak? Sampai tahun dari 2018, 2019 sampai 2021. Pajaknya. Jadi yang untuk ini kan sekarang ada terjadinya miss Pak. Terjadinya miss, Lurah Dion katanya pernah memberikan surat keterangan bahwa Pak Mansur itu sudah tidak ada tanah lagi atau seperti apa ini Pak? Ya, di situ sebetulnya dia salah info Pak. Yang dijual oleh keluarga saya sebetulnya bukan lokasi yang itu, di lokasi yang perumahan Mansion. Itu yang buat ajuan dia, keluarga saya mau jual di situ semua udah nggak ada tanah, yang dijual ke Mansion yang
Masih berapa 77 itu. Tapi Itu Pak. tapi di waktu itu penjualan tanah itu orang tua Bapak ya? Orang tua Bapak masih hidup atau sudah almarhum, Pak? Waktu saya jual yang di Mansion masih hidup, Oh, masih hidup. masih ada. Waktu Masih ada hidup. transaksinya ya? Tahun 83, 84. Mm-mm. Nah, situ begitu. Dulu Bahkan di sini juga ada saksi ini mantan RW juga ada saya bawa. Yang tahu perihal itu ada saksi ini Pak RW nih, mantan RW ada saya bawa. Iya, Pak, di waktu Iya. transaksi jual beli ke Mansion itu, di waktu itu orang tua Bapak langsung jual ke Mansion. Mansion itu siapa, Pak? Mansion itu bukan ke Mansion, sudah ke Rudi dulu, atas ke nama Rudi. Rudi. Oh, Rudi. Rudi Kurnia Hermawan, dari Rudi dijual ke Mansion gitu. Oh, berarti Rumah. Bapak dulu transaksi jual itu ke Rudi dulu, tapi bukan berarti objeknya bukan di PT Basa ya, Pak, tapi ada di Mansion ya, Pak. Di Mansion betul, Ya. di perumahan Mansion. Ya. Pak, itu yang di Mansion itu berapa sih, Pak, luasnya, Pak? 3.500. Oh, 3.500, tapi kalau PT Basa jumlahnya berapa, Pak? Kalau PT Basa? 4.300. Oh, 4.300, berarti agak banyak perselisihannya ya, Pak. Tapi Bapak jelas-jelas Bapak udah pernah transaksi ke Rudi Kurnia ya, Pak, ya, di waktu itu ya, Pak. Iya. Tapi bukan lokusnya itu ada di PT Basa, tapi adanya di Mansion. Bukan. Objeknya salah, nomor persilih juga salah. Siap. Nomornya beda. RT RW-nya juga beda, Pak. Ya, Pak, apa harapan Bapak dengan perihal ini, Pak? Ya harapan saya, karena ini sedang kita jalanin, dibantu sama Mas Denny, ya harapan kita ya semoga ini bisa selesai, Pak. Iya. Jangan ada kayak tadi yang diceritakan Pak Denny, ada lurah masih bermain gitu loh. Oh, gitu. Ya, iya lurah itu kalau ngadep saya emang nggak berani ngomong begitu, Pak. Iya. Siap, Pak. Kalau di depan saya nggak berani. Karena di waktu kita konfirmasi ke Lurah Dion, Mansur itu tidak ada tanahnya di situ, begitu, Pak. Di waktu saya konfirmasi itu salah besar dia, Pak. di Lurah di Salah Kedaung, waktu saya Iya. mau konfirmasi ke Lurah Dion, Pak, di waktu transaksi jual beli sama Rudi Kurnia atau ke Mansion, Pak, ada nggak saksi yang mungkin mengetahui dari perihal ini, Pak? Ada, Pak, ada. Oh. Nggak tahu. Iya. Lurah mah nggak tahu. Lurah kan tinggal di situ cuma berapa tahun, 2 tahun, Pak. Oh, gitu. Nggak tahu dia persoalan itu. Iya. Lurah baru di situ. Ya, Pak, ini Pak RW ini mungkin Bapak tadi mengatakan ada Pak RW sebagai saksi yang mengetahui daripada objek tersebut, Pak. Emang ada Pak RW-nya, Pak? Iya. Ada nih mantan RW. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak RW, saya ada sedikit konfirmasi Ya, Pak. tentang perihal ini kan keadaan terjadinya miss ya di kementerian ya, bahwa objek tersebut katanya ahli waris tidak mempunyai objek tersebut, kata Lurah Dion. Seperti apa, Pak? Saya minta penjelasan sedikit ini, Pak RW. Ya, Pak, makasih, Pak. Kalau saya pada waktu itu memang betul saya masih menjabat RW pada waktu itu. Tapi masalah penjualan tanah pada itu saya nggak pernah tersentuh. Tapi kalau untuk batas-batasnya saya masih ingat gitu. Pada tanah tersebut gitu. Itu yang di objek yang 4.300 yang sekarang yang dijual kepada PT Basa ya, Pak RW ya? Ya. Ya, Pak. Nah, itu Pak RW dari mulai awal transaksi jual beli Bapak tak mengetahui semua ya, Pak RW ya? Saya kalau masalah jual beli saya nggak mengetahui, Pak. Ya. Tapi saya tahu itu kalau saya batas-batasnya aja, Pak, batas tanah lokasi itu. Oh, batas lokasi. Berarti objek yang sekarang dijual sama Pak Mansur, Bapak yang mengetahui di mana titik-titiknya ya, Pak, ya, batas-batasnya ya, Pak, yang dari jumlah 4.300 ya. Betul, Pak. Oleh karena itu kepada Bapak Nusron Wahid selaku Menteri ETR BPN agar menindak tegas terhadap kasus ini karena banyaknya kejanggalan dan diduga adanya permainan oknum mafia tanah. Dari Depok, Jawa Barat, tim TV3 Indonesia melaporkan.